Seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Nak mencari kerja, lagi dahsyat. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi wajib tahu bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Jerman, pergi ke Turki, pergi ke Jepun ke... Kita berbicara ini bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bingung sendiri dia loh. Kamu bertutur bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Dari sanalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare Cak? Apik ta? Gen-gen kabare. Apa rungana? Apa kareba? Ya apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kan? Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut loh. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Saat ini hujan gerimis ya. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana reaksi netizen Malaysia setelah mengetahui beberapa waktu yang lalu bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa resmi di UNESCO, di sidang UNESCO. Kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen, komentar netizen Malaysia. Kita simak dulu komentarnya, jangan kemana-mana. Komentar-komentar mereka, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Fahami sejarah dulu, sejauh apapun Indonesia rebrand nama bahasanya, ia tetap tidak mengubah induk asal bahasa tersebut adalah Melayu. Seharusnya Indonesia mengalumkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi untuk Konferensi Umum UNESCO. Awak yang salah paham, bahasa Indonesia itu tetap bahasa Melayu. Awak yang salah paham, bahasa Indonesia itu tetap bahasa Melayu. Cumanya pelat Jawa. Sama seperti Malaysia, bahasa Melayu pelat Kelantan. Oke kawan, lanjut. Bahasa Indonesia berasal dari tamadun Lembah Bujang. Terbaik bahasa Melayu Kepulauan Hindia. Ada-ada saja. Sebenarnya tak ada yang namanya bahasa Indonesia, karena sejatinya bahasa Indonesia yang dipakai sekarang asal mulanya dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tak wujud. Oke, sudah kita simak dari sekian banyak komentar dari berbagai macam banyak netizen lah ya, banyak netizen. Kita bisa menyimpulkan bahwa sikap mereka ini terjadi karena dulunya Anda pernah tahu toh, seorang profesor dari negeri jiran, mana ada bahasa Indonesia. Nah, dari situlah Profesor Ahmad Abdul Muati, mana ada bahasa Indonesia. Kita berbicara ini bahasa Melayu atau bahasa Malaysia? Bingung sendiri dia loh. Kamu bertutur bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Dari sanalah kawan, dari sanalah. Bahasa Melayu itu bukan gitu. Dari sanalah, makanya ada netizen-netizen yang berpikiran seperti itu. Mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Inti dari komentar tadi, kesimpulannya adalah seperti itu loh, seperti itu. Mereka masih menganggap bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, kan seperti itu. Padahal berdasarkan perkembangannya dari dulu itu sangat berbeda jauh. Jadi awalnya diambil akar dari bahasa Melayu Rio, kemudian dikembangkan menjadi bahasa Indonesia, sampai saat ini perkembangannya sangat jauh. Sangat jauh. Apalagi jika dibandingkan dengan bahasa Melayu sebagai lingua franca zaman dulu, abad ke-16 seperti itu toh. Abad ke-16 jauh berbeda. Sekarang dengan adanya komentar-komentar netizen seperti itu tadi, kita melihat bagaimana orang-orang Malaysia sendiri yang melihat secara jernih
Kita simak videonya, baru nanti kita reaksi. Oke, kita simak sebentar. Tuan-tuan dan perempuan, kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli belah, semua dalam bahasa Inggeris. Benda ni adalah fakta, benda ni adalah realiti. Kita sendiri tak perkasakan bahasa kebangsaan kita. Tuan-tuan dan perempuan, berapa banyak forum, seminar, program-program, perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris? Banyak. Kadang-kadang kan sampaikan kita rasa macam kita ni bukan dekat Malaysia. Semua benda dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa Inggeris, tetapi ini keterlaluan. Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Nak mencari kerja, lagi dahsyat. Tak tahu bahasa Melayu tak apa, tapi wajib tahu bahasa Inggeris. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Jerman, pergi ke Turki, pergi ke Jepun ke, mereka utamakan bahasa mereka dulu. Sepatutnya kita dah buat benda ni sejak zaman merdeka dulu. Tapi sampai ke hari ni pun saya tak nampak apa inisiatif yang kita nak buat untuk memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN, tapi kebanyakan rakyatnya tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Ini satu perkara yang melucukan. Ambil contoh Melayu di bandar. Melayu di bandar suka bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Kalau kita pergi jumpa beberapa rakan-rakan yang nampak macam agak sedikit berkerjaya tinggi ni, pergaulan mereka selalunya dalam bahasa Inggeris. Susah nak tengok yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu pun akan bercampur. Bekerja di sektor swasta, itulah sebab kegagalannya. Kalau kita lihat di Indonesia, ya, mereka begitu berjaya sekali menyatu padukan warga negara yang dianggap sebagai berbeza-beza. Kalau puak peribuminya sudah ada 1,500 puak yang berbeza-beza. Jadi mereka berjaya menyatu padukan warga negara mereka melalui bahasa. Hakikatnya harus kita akui, kita masih lagi tidak mantap dari sudut penggunaan baik dalam kerajaan maupun swasta. Dan kita juga harus akur bahawa kita mahu kehidupan yang beradab dan berbudi, dan bahasa itu tidak boleh dijual beli. Tinggi bangsa adalah kerana bahasa. Benar-benar. Dan ada ungkapan yang kerap kita dengar, yang kurik gundi, yang merah saga, yang baik budi, yang indah bahasa, lahir sebagai santapan pantun kerana ketertinggian budi dan bahasa dalam amalan kita. Dan saya percaya dalam kalangan kita hari ini, sebagaimana dinyatakan oleh Tan Sri Raisiatim tadi, ramai dalam kalangan warga Malaysia seolah malu dan segan untuk menggunakan bahasa Melayu kerana persepsi bahawa ia tidak setaraf dengan kedudukan bahasa Inggeris, bahasa-bahasa lain. Hakikatnya kita harus mengangkat bahasa Melayu sebagai bukan sekadar bahasa rasmi, bukan sekadar bahasa perpaduan, tapi itulah alat yang boleh menyatu padukan kita. Bagaimana itu sepatutnya dijadikan sebagai satu bahasa pengantara, bahasa pertukaran yang memungkinkan kita terus hidup rukun, aman dan damai. Malahan kalau kita perhatikan, dalam kalangan agensi kerajaan sekalipun masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam edaran mereka, masih lagi menggunakan bahasa Inggeris di dalam mesyuarat mereka, masih lagi tersipu-sipu untuk menggunakan bahasa Melayu, seolah-olah bahasa Melayu itu akan merendahkan darjat. Kita sudah bisa menyimak tentang komentar komentar objektif dari warga Malaysia, dari Profesor Malaysia, mengatakan bahwa bahasa Melayu di sana belum bisa menjadi pemersatu, belum bisa menjadi bahasa keseharian. Kan seperti itu toh. Itu faktanya. Mau tidak mau ya harus diterima kan. Harusnya kan begitu toh. Harusnya begitu. Itu kawan. Jadi kita memahami hal-hal yang terjadi daripada komentar netizen itu, karena terpengaruh oleh apa yang diungkapkan oleh Profesor Abdul Mu'attib dulu dan Bapak Abang Sarian. 300 juta 300 juta penutur, seperti itulah. Padahal penduduk mereka sendiri kisaran 30-40 juta. Jadi dia menganggap bahasa yang dituturkan, yang dijadikan bahasa pemersatu di Indonesia itu adalah bahasa Melayu.
bukan bahasa Indonesia, bukan kan seperti itu. Sedangkan orang-orang yang berpikir jernih seperti Prof. Kok Seong ya, Prof. Kok Seong, terus yang lain-lain itu menganggap ya bahasa Indonesia dan Melayu itu berbeda, dan dia juga mengakui kondisi bahasa Melayu Malaysia saat ini bagaimana, kan seperti itu kan ya. Jadi ya biarkan saja. Mereka tidak melihat bahwa perjuangan Indonesia menyatukan Indonesia dengan satu bahasa Indonesia itu bukan perkara yang mudah, hampir 100 tahun kok sekarang. Oke ya, cukup sekian reaksi dari tutor gabut. Reaksi dari tutor gabut. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor gabut official, the gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.